Saudara, ajang penganugerahan untuk anggota Korps Bayangkara Terbaik Hugeng Award 2023 kembali diselenggarakan. Acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang memiliki jiwa teladan seperti Jenderal Hugeng. Seorang jenderal yang merupakan tokoh legenda polisi yang jujur, berintegritas, dan juga menjadi panutan bagi setiap anggota Polri. Lantas bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemilihan Hugeng Award 2023 dan apa saja perbedaan Hugeng Award pada tahun ini? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber selaku Ketua Panitia Hugeng Awards 2023. Ada Bapak Alvito Dinova Ginting. Halo Pak Vito, apa kabar? Apa kabar? Sehat selalu ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Dwika. Terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV pada pagi hari ini. Dan juga di samping Pak Vito ada Bapak Arsul Sani, Dewan Pakar Hugeng Awards 2023. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami, Pak. Terima kasih juga sudah diundang ke Bincang Kita. Siap. Terima kasih banyak. Dan juga di samping saya ada Ibu Pungki Indarti selaku Dewan Pakar Hugeng Awards 2023. Ibu, selamat pagi. Ini pasti perbincangan kita nih dinanti-nanti nih oleh seluruh keluarga besar kita anggota udah 2 kali loh wawancara. Iya, benar sekali. Dan ini pastinya masyarakat juga menantikan ini apa yang berbeda dalam pelaksanaan Hugeng Awards kali ini begitu ya. Dan sepertinya kalau kita lihat dari tahun lalu cukup meriah, ada pesertanya 67.000 begitu. Tapi saya ke Pak Vito terlebih dahulu. Bisakah kita kembali mengingat begitu apa yang menjadi tujuan besar atau tujuan dasar dari diselenggarakannya Hugeng Awards ini? Iya, sebelum acara dan setelah acara kita banyak mendapatkan kritik ya, karena ini kan inisiatif dari Detikcom dan kemudian murni dari teman-teman redaktur pelaksana, ada Fajar, ada Torik yang kemudian berinteraksi. Sebenarnya tujuannya adalah mencari polisi yang melindungi dan mengayomi. Gitu. Sesimpel itu aja. Kita butuh polisi, semua sudah meyakini itu, apapun bentuknya, seperti apapun kondisinya, kita butuh polisi. Dan karena itu, gimana caranya supaya yang citra yang masih harus diperbaiki oleh Polri itu tidak kemudian mengeneralisasi anggota-anggotanya yang sudah baik. Kan jadi nggak fair buat kita. Banyak orang yang sudah berkiprah, berbuat lebih dari kerja utama dia, gitu ya, melakukan extra mile untuk kerja dia dan kemudian terhapus hanya karena berbagai permasalahan. Apalagi ditambah sekarang ada kasus besar ya, gitu ya. Jadi semua orang tuh kayaknya kayak yang di sidang itu deh kayaknya polisi. Ya kan kasihan. Ya. Jadi orang-orang yang sudah benar-benar berkiprah ya nggak akan kelihatan, nggak akan pernah kelihatan. Tujuan kami itu sebenarnya itu. Jadi kalau bilang bahwa ajang ini untuk whitewashing lembaganya supaya kelihatan, enggak, lembaganya punya masalah sendiri, selesaikan masalah itu, nanti dikawal sama Mbak Pungki sama Mas Arsul. Kita itu hanya mencari sosok-sosok yang kemudian benar-benar ada loh polisi yang melindungi dan mengayomi. Dan kita dapat banyak waktu itu. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar isapan jempol aja polisi yang seperti itu ada di Indonesia. Gitu. Dan kita dapatin 3 yang berintegritas, berdedikasi, dan berinovasi. Iya, artinya kalau memang kita melihat kemarin saja pesertanya 67.000 begitu kan, artinya memang banyak masih bukan banyak peserta polisi loh, Diana. itu terdaftar ya. Jadi kan polanya kan ini bukan voluntary gitu. Jadi bukan polisi yang merasa wah saya berdedikasi nih sudah cukup nih berintegritas. Karena kan semua itu kan dinilai sama orang gitu. Jadi orang yang mengajukan nama orang itu. Hari ini kita sudah buka untuk Hugeng Award 2023 tepat jam 7 tadi kita announce lagi kepada audiens kita, Detikers, untuk memberikan masukan kepada kita. Coba jelasin sama kita, ceritain sama kita polisi yang sudah berdedikasi di tempat Anda, yang berintegritas di tempat Anda, dan yang berinovasi. Ditambah lagi 2 kategori tahun ini, ada yang pelindung perempuan dan anak, dan satu lagi polisi perbatasan yang seringkali kita abaikan. Fungsi dan perannya sangat besar sekali. Nggak pernah kelihatan, nggak pernah kedengeran. Polisi yang begini begitu, nah mereka itu hari-hari itu ya berjuang hari demi hari hanya untuk menjaga dan melindungi masyarakat yang ada di perbatasan.
Iya, kalau Pak Arsul ini kan pada tahun ini terlibat sebagai Dewan Pakar. Tapi kalau saya melihat tahun kemarin itu juga hadir ya Pak dalam acara penganugerahan. Bagaimana Bapak menilai tentang Hugeng Awards selama ini Pak? Saya kira ini adalah kegiatan atau barangkali tepatnya kreativitas dari teman-teman Tikkom ya yang perlu diapresiasi. Dan kebetulan saya lihat juga internal kepolisian ya sebagai lembaga itu kan juga menyambut positif ya. Paling tidak beginilah, kita juga harus adil ya. Polisi itu kan memang dalam konstitusi kita punya 2 tugas konstitusional ya. Yang pertama menjaga Kamtibmas ya, yang kedua melakukan penegakan hukum, yang semuanya itu untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, selama ini yang sering kelihatan muncul di media, baik media arus utama maupun media sosial, itu kan begitu yang jelek-jelek aja, dan itu lebih terkait sebetulnya dengan penegakan hukum. Padahal di balik itu begitu banyak ya anggota Polri kita itu sekitar 460 ribuan ya Mbak Pungki ya, itu yang dalam melaksanakan tugas, yaitu seperti yang menurut saya itu tercermin dalam apa yang ada pada diri Pak Hugeng, dedikasi dan kejujuran. Bahkan saya kebetulan karena Komisi 3, saya jadi anggota DPR, itu kan hampir 2 bulan setiap reses itu kan berkeliling, berkunjung. Nah, kita bertemu tidak hanya dengan polisinya, tetapi juga mendengar cerita dari masyarakat, termasuk ketika kita misalnya ngopi di warung roti bakar gitu loh ya, itu dengar, Pak itu banyak yang polisi kita itu beyond the duty call, melebihi panggilan tugasnya. Nah, tapi ini kan nggak kelihatan. Yang kelihatan oleh kita itu biasanya ya kebetulan kalau ada oknum polisi yang tadi Mas Alvito sampaikan itu gitu loh, bermasalah, bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan perangai dan perilakunya. Nah, itulah yang itu. Nah, kita saya kira kita harus fair, karena bagaimanapun negara manapun itu nggak ada negara yang nggak butuh polisi, ya. Di negara manapun itu polisi itu dibutuhkan ya, sama juga dengan TNI juga gitu ya. Nah, itu yang saya kira teman-teman Detikkom itu mencoba untuk mengangkat, menyeimbangkan bahwa polisi yang baik itu sesungguhnya itu begitu banyak, jauh lebih banyak dari polisi yang nakal. Oknum-oknum begitu ya Pak ya. Ya memang pastinya kalau kita melihat kasus-kasus yang ada saat ini bukan hanya masyarakat yang terpukul, tapi institusi Polri sendiri juga terpukul begitu. Dan dengan kegiatan ini bisa menjadi wadah supaya masyarakat bisa secara adil begitu ya mengapresiasi kinerja dari kepolisian. Baik, ini pastinya di sini kita juga ingin mengetahui bagaimana masyarakat nanti dilibatkan dalam Hugeng Awards ini. Tapi sebelumnya saya mau ke Bu Pungki. Kalau di sini untuk Dewan Pakar ada Pak Arsul, ada Bu Pungki. Sebenarnya Dewan Pakar ini ada berapa dan juga fungsi atau perannya dalam Hugeng Awards ini seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi Dewan Pakar ini ada dari berbagai macam profesi ya. Jadi Pak Alvito, Pak Arsul, saya sendiri, kemudian ada Mbak Alisa Wahid, putrinya Gus Dur, sehingga bisa membawa kembali nilai-nilai Gus Dur ya, terutama terkait dengan polisi. Nah, kemudian juga dengan Komnas HAM. Ada karena polisi juga diawasi nih sama Komnas HAM. Kemudian ada juga dari KPK. Ini juga polisi kan juga harus diawasi, dia nakal atau tidak, gitu, korup atau tidak, gitu, seperti itu. Nah, nanti dari Dewan Pakar ini kita menilai masukan-masukan dari masyarakat ya yang direkomendasikan oleh masyarakat dari berbagai daerah gitu ya, seluruh Indonesia, disaring dulu oleh panitia, kawan-kawan Detikkom, dan ini kami sangat apresiasi pada Detikkom atas inisiatifnya yang luar biasa ini, dapat membantu kami, khususnya kami kan pengawas eksternal. Jadi Kompolnas, Komisi 3 itu pengawas eksternal, dibantu oleh Detik ya selaku media dan juga oleh masyarakat. Kemudian bisa memunculkan nama-nama polisi-polisi yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi kami sangat bersemangat dan tugas-tugas dari para Dewan Pakar ini sesuai dengan bidangnya masing-masing, keilmuan. Nanti kalau pas waktu udah selesai shortlist gitu ya, kita akan debat nih, wah siapa yang kira-kira cocok gitu. Kalau misalnya ini bagus, prestasinya bagus, tapi kemudian ada catatan misalnya terkait dengan kasus korupsi atau ada catatan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, coret semuanya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi seleksinya sangat mendetail sangat sekali ketat, ya, sangat ketat. Mungkin itulah alasan kenapa program
program ini selenggarakan dengan waktu sekarang lebih panjang daripada tahun Iya. kemarin ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Masih ada Pak Alvito, Pak Arsul, dan juga Bu Pungki. Kita lanjutkan perbincangan tentang HUGeng Awards ini. Saya mau ke Pak Alvito, ini kira-kira untuk kategorinya begitu ya. Ini kategorinya kan ada 5, tapi untuk kriterianya sendiri gini. Apakah ada bisa dikasih bocoran kriteria polisi baik seperti apa yang bisa ikut di sini? Secara umum sih Ya. ada detail ya, tapi secara umum begini. Yang pertama, syaratnya adalah polisi yang benar-benar mengerjakan tugasnya. Oke. Jadi bukan yang polisi itu jadi hobi, terus kemudian kerjaan sampingan yang jadi pekerjaan utama. Kan banyak tuh ya profesi-profesi yang kayak gitu. Tapi yang pertama dia melaksanakan kerjanya dengan baik. Itu yang jadi catatan. Tidak punya celah, tidak punya cacat, tidak punya catatan. Itu dulu syaratnya. Tapi kemudian dia melakukan extra miles, beyond duty kalau kata Mas Arsul tadi gitu. Jadi selain dia melakukan itu, dia juga melakukan hal yang lain untuk kategori-kategori masing-masing berdedikasi, berinovasi, kemudian juga pelindung perempuan dan kalau polisi perbatasan spesifik ya gitu. Nah itu yang paling penting buat kita, karena polisi yang baik adalah ya pertama dia harus jadi polisi dulu, baru kemudian dia melakukan pekerjaan ekstra buat dia. Dan ini sekali lagi kita harapkan partisipasi masyarakat yang sangat aktif gitu. Karena kemarin itu ada kejadian gini Diana, dan ini juga mungkin buat bapak dan ibu polisi sekalian, jangan melakukan penggalangan. Penggalangan dalam artian? Jadi kan ini kan inisiatif dari pembaca ya, Oke. dikirim ke redaksi kita untuk kemudian kita menjadi notified ada orang yang menurut mereka citranya baik gitu. Nah kita ngelihat ada satu nama itu banyak sekali yang mengirim gitu. Jadi kalau misalnya kita udah lihat irregularity seperti itu, kita udah melihat oh ini penggalangan. Kalau penggalangan kita pasti nggak akan ini, pasti akan kita coret. Kita juga berkomunikasi dengan Dewan Pakar nih karena memang bukan ajang popularitas, ini bukan ajang idol-idolan, ini justru benar-benar datang dari masyarakat. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita juga minta masyarakat bertanggung jawab untuk membangun polisi yang baik gitu. Oke. Polisi di sekitar kita itu kan pengaruhnya di kita. Misalnya gini deh, saya melanggar lalu lintas gitu, tapi nggak komit dengan kesalahan yang saya lakukan, terus kemudian mau bribing, mau menyogok gitu. Nah ini kan karena ada inisiatif dari saya juga, kemudian akhirnya polisi menerima uang itu. Jadi ini takes two to tango kalau menurut saya. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga harus bertanggung jawab penuh, aktif untuk menjadikan polisi lebih baik. Gitu. Nah itu yang ini salah satu filosofi di balik HUGeng Award, sehingga kalau Bapak dan Ibu sekalian melakukan penggalangan sudah pasti namanya kami coret. Gitu. Jadi yang fair-fair aja lah gitu, yang murni-murni aja. Karena nggak masuk agak aneh gitu, ribuan orang mengusulkan nama ini. Satu nama, oke. Dan ternyata di belakang hari nama ini bermasalah. Gitu. Baik, saya juga nanti ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cross-check yang dilakukan di lapangan gitu ya, karena kan di sini sudah ada Dewan Pakar yang secara internal, tapi bagaimana masyarakat ini juga bisa memberikan masukan positif ataupun negatif terhadap si calon begitu. Tapi sebelumnya saya mau ke Bu Pungki, ini kalau kita melihat kemarin di tahun lalu cuma ada 3 kategori ya Ibu ya, polisi berdedikasi, berintegritas dan juga berinovasi. Ada 2 lagi tambahan, bisa dijelaskan alasannya apa ini? Iya, ini inisiatif sebetulnya dari kawan-kawan Detik ya, panitia, karena masukan-masukan dari penyelenggaraan tahun lalu, dan ini sangat luar biasa. Karena masalah-masalah terkait dengan perempuan dan anak ini kan sekarang semakin marak gitu ya, sehingga kemudian diusulkan oleh kawan-kawan panitia dari Detik seperti itu, dan kami menyambut baik, emang bener ini cocok gitu ya. Nah kami setuju, kemudian juga polisi perbatasan itu sangat setuju, karena memang wajah polisi di perbatasan, kemudian di pedalaman itu jarang yang memotret, meskipun mereka bekerja dengan sangat baik, tetapi jarang dapat perhatian ya, apalagi kemudian pimpinan yang ada di Jakarta misalnya jarang melihat. Nah dengan adanya HUGeng Awards ini, suara dari masyarakat di
wilayah perbatasan, di wilayah pedalaman itu bisa memberikan masukan. Nah, kemudian akan dilihat, diteliti oleh kawan-kawan panitia, kawan-kawan Detik. Kemudian wawancara juga ke masyarakat yang mengusulkan apakah ini cocok. Nah, kalau kita melihat tugasnya misalnya cocok, nah ini kita pasti akan Saya pilih. mau kasih tambahan ya, sorry saya interrupt nih. Dewan Pakar kita tuh luar biasa loh. Mbak Pungki ini sampai untuk meyakinkan Dewan Pakar itu melakukan inisiatif turun ke lapangan sendiri. Karena kan pada akhirnya ya kita kan memilih nanti terakhir tuh 3 nama. 3 nama tuh terpilih 1 nama yang kemudian akan mendapatkan anugerah. Nominatornya 3 kemudian. Nah, ada 1 nama yang kemarin itu, Mbak, kita tuh bertanya, ini dia punya masalah nggak gitu. Terus akhirnya ini harus investigasi langsung, harus turun ke lapangan Harus investigasi langsung, Mbak Pungki itu mengikhlaskan dirinya secara sukarela untuk turun, dan ternyata hasilnya bagus ya, Mbak ya. Bagus. Cross check ke lapangan langsung, Iya, tanya betul, ke lingkungan betul. sekitar Iya. gitu ya. Dan kami dengan senang hati banget gitu ya turun untuk melihat langsung seperti apa peran. Jadi luar biasa tuh Bapak Ibu Dewan Pakar ini, kita dari Detikcom apresiasi sekali karena mereka melakukan upaya yang lebih lah ya. Karena ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh rindu polisi yang terus menjadi lebih baik ya. Terus lebih baik. Oke. Kalau Pak Arsul, kalau melihat dari hasil yang sudah ada, kemarin sudah ada Hugeng Awards di tahun kemarin, begitu. Bagaimana? Apakah Anda melihat ini sudah cukup efektif begitu ya untuk menggerakkan anggota-anggota Polri menjadi lebih baik begitu Pak, atau bagaimana? Saya sih melihatnya seperti ini. Ikhtiar itu kan harus dilakukan, dan Hugeng Award itu kan salah satu ikhtiar gitu untuk melihat sisi lain dari polisi kita yang mungkin tidak atau kurang muncul di ruang publik, termasuk di media. Nah, tentu karena tahun kemarin itu yang pertama kali ya, tidak bisa kemudian langsung cespleng simsalabim kemudian menimbulkan efek yang luar biasa, tetapi efeknya itu ada ya. Karena kemudian itu terbukti begitu saya misalnya ke daerah ketemu tokoh masyarakat, itu ada aja pertanyaan, Pak, itu nanti yang Hugeng Award itu ada lagi nggak gitu? Saya mau usul juga gitu lah. Saya bilang, oh insya Allah ada. Padahal saya pada waktu itu belum ketemu Mas Alvin. Apa ada lagi apa enggak gitu. Tapi kita yakinkan saja itu ada, dan alhamdulillah kan ini ada lagi. Tentu ya Detikcom dan juga teman-teman yang ada di Dewan Pakar kan juga akan menyempurnakan lah ya, atau mengimprove lah hal-hal. Tadi kan dari kategori saja sudah bertambah 2. Itu kan artinya ada masukan-masukan baru. Tapi yang paling penting saya kira kata kuncinya yang disampaikan Mas Alvito, ini bukan idol-idolan yang akan menentukan di mana yang terpilih itu adalah kuantifikasi pengusulan atau dukungan. Ya. Karena apa? Karena tentu kerja panitia, teman-teman Detikcom dan kami semua itu akan melakukan kualifikasi justru. Meskipun barangkali yang usul cuma 1. Tapi kita nanti melalui tentu proses penelitian yang mendalam, itu memang kualitatif dan pantas untuk mendapatkan award itu. Pak Arsul, ini yang pastinya kita harapkan semoga Hugeng Awards ini yang akan mungkin kalau bisa akan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Ini bukan sekedar piala bergilir ya Pak ya. Tapi yang kita harapkan semoga yang sudah terpilih ini juga bisa berkontribusi lebih begitu untuk membawa kemajuan ke Polri. Itu nanti akan seperti apa yang harus dilakukan di segmen selanjutnya ya Pak, boleh? Baik, dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih membahas tentang Hugeng Awards 2023. Baik, saya langsung ke Pak Arsul ini, boleh Pak ditanggapi apa yang tadi saya tanyakan, bagaimana supaya ini tidak hanya sekedar menjadi piala bergilir, ajang piala bergilir begitu Pak? Ya, tentu pertama ya, target kita itu kan dulu kita menemukan dulu sosok-sosok polisi yang itu tadi punya integritas, punya inovasi, dan satu lagi berdedikasi. Ya. Nah, saya kok punya keyakinan, biasanya kan kalau orang itu pernah mendapat award, maka paling tidak dia akan mempertahankan kinerjanya dan dedikasi atau inovasi ya itu atau integritasnya.
Tetapi kan yang diharapkan tidak berhenti di situ ya. Nah, mereka-mereka itu kan nanti akan menjadi role model. Kita nanti tentu akan lihat, akan monitor. Sebab kan dulu kan ada juga penghargaan misalnya Bung Hatta Award ya terhadap kepala daerah yang kita anggap anti korupsi. Ya kan, ada juga yang kemudian bermasalah dengan kasus korupsi gitu kan. Nah, kita saya kira itu memang tahap selanjutnya. Tetapi pada tahap ini adalah untuk mendorong seluruh teman-teman di kepolisian baik yang polisi pria maupun polwan ya, untuk itu tadi ya berinovasi, berdedikasi dan berintegritas gitu ya. Kemudian tadi ditambah dengan kategori khusus yang melindungi perempuan dan anak plus yang ada di daerah perbatasan atau daerah terluar lah itu ya. Nah, itu dulu kita dorong bahwa mereka itu kalau beyond the duty call ya itu terperhatikan. Itulah. Tentu bisa saja langkah selanjutnya kemudian di luar awardnya itu sendiri ada apresiasi khusus dari pimpinan Polri, tapi itu kan kewenangan pimpinan Polri sepenuhnya lah. Ya, itu bagiannya Mbak Pungki nanti di Kompolnas untuk mendorong lah. Iya, bagus sekali karena memang di sini adalah memperbaiki citra dan juga institusi Polri dimulai dari akarnya begitu ya, dari bawah begitu, dan semakin ke atas akan semakin baik dan kokoh begitu. Nah, ini kalau dari proses penyaringan dan juga seleksinya ini seperti apa Pak Vito? Ini juga rentang waktunya sepertinya diperpanjang ya. Jadi memberikan kesempatan lebih banyak pada masyarakat untuk berperan aktif. Sekarang kita udah buka tadi sudah mulai online jam 7 tanggal 27 ini. Kemudian kita kumpulin dulu tuh. Silakan memberikan masukan yang diusulkan siapa, cerita yang jelek-jelek tentang polisi di sekitar Anda juga silahkan, tapi pasti nggak akan masuk ke dalam kategori yang kami itu. Nanti akan kita laporkan kepada Mbak Pungki untuk ditindaklanjuti ke Kompolnas. Setelah kemudian kita kumpulkan, Dewan Pakar bertemu dari sekian banyak, kemudian kita kumpulkan jadi shortlist kandidat gitu ya. Nah, shortlist kandidat itu nanti akan banyak kerja tuh. Komnas HAM misalnya akan ngecek pernah nggak dia bermasalah dalam pelanggaran HAM. Kompolnas apalagi datanya lebih rigid lagi begitu ya. Terus kita juga minta masukan dari teman-teman KPK misalnya, dari semua stakeholders yang memungkinkan kita mendapatkan masukan tentang orang ini, karena kita memang harus hati-hati nih Diana. Sekali lagi, orang yang terpilih nanti dia bukan, kalau bahasa Islamnya Mas Arsul pasti lebih paham, bukan maksum nih, nggak lepas dari dosa, yang namanya manusia pasti ada aja. Tapi di titik di mana dia memulai karir sampai kemudian diberikan award, terjaga gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada lah manusia yang berintegritas, ya iya, cuman kan ada upaya untuk kesana gitu. Jadi inilah yang kemudian kita cari, namanya juga kita mencoba untuk mencari yang terbaik di antara yang ada gitu. Dan kemudian setelah shortlist itu didapat, kita lempar lagi ke publik. Nih nama-nama yang kita masuk ke dalam list yang sudah kita seleksi. Silahkan memberikan masukan. Nah, orang yang tadinya tidak mengusulkan nama, tapi kalau nama orang itu dia kenal, oh dia pernah bermasalah nih dengan saya, waktu itu saya begini begitu. Silahkan memberikan masukan. Bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan, kritikan atau? By email, memberikan masukan, email. Kita kasih ruang nanti masyarakat bisa memberikan masukan. Jadi list itu akan kita pasang setiap hari, masyarakat bisa membaca dan kemudian bisa diceritakan kepada kita dia bermasalah atau enggak. Kalau misalnya bermasalah kayak gimana, bukti otentiknya seperti bukan hanya sekedar saya pernah dengar orang ini, tolong diberikan bukti otentiknya, itu foto kah atau dokumen kah, atau misalnya dia bersedia untuk diwawancara dan menunjukkan bukti-bukti fisik, sehingga pada akhirnya dari sekian banyak itu nanti akan diseleksi lagi menjadi ya mungkin 5 di setiap kategori. Nah, 5 di setiap kategori itu baru nanti kemudian dibahas lagi oleh Dewan Pakar. Sampai akhirnya terpilih 3 besar dan 1 orang sebagai penerima award. Sebenarnya kalau dibilang pemenang, semuanya pemenang nih. Tiga ini pasti udah sangat-sangat terseleksi dengan baik. Tapi saya sangat tertarik ya dengan kegiatan ini, karena ini tidak melihat pangkat gitu ya. Biasanya kan melihat kalau mereka yang memiliki pangkat tinggi itulah yang memiliki jabatan tinggi yang diapresiasi oleh masyarakat, tapi ternyata tidak gitu, tidak melihat walaupun pangkat. Mungkin ada satu kategori yang membutuhkan kewenangan. Jadi kayak berinovasi itu kan kalau misalnya levelnya pelaksana kan inovasi seperti apa yang bisa dia lakukan. Tapi kalau misalnya udah punya jabatan,
dia punya ruang untuk inovasi yang lebih luas. Paling itu aja, selain itu yang berdedikasi, berintegritas, itu nggak melihat terbuka untuk semua Terbuka untuk itu ya. Bu Pungki, ini boleh singkat saja, jadi kira-kira harapan dari Hugeng Awards 2023 ini seperti apa, Ibu? Pertama memang kita mesti harus menghidupkan lagi keteladanan Pak Hugeng. Iya. Jadi biar polisi-polisi yang masih muda-muda ngerti loh, ada Pak Hugeng yang sosok teladannya itu mesti harus ditiru, itu pertama. Kemudian kedua, berlomba-lomba untuk berprestasi, melaksanakan tugas dengan baik karena dinilai oleh masyarakat gitu ya. Dan yang ketiga, kepada masyarakat kami berharap ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama menjadikan polisi kita ini polisi yang baik, yang bersih, profesional, sehingga diharapkan masyarakat juga ikut mengawasi dan kemudian menominasikan untuk bisa mendapatkan Hugeng Awards seperti itu, Mbak. Ya, semoga harapannya terwujud, semuanya berjalan dengan lancar, dan juga dari Hugeng Awards ini bisa turut andil yang cukup besar untuk membangun negara ya Republik Amin. Indonesia. Iya. Pak Vito, Pak Arsul, Bu Pungki, terima kasih banyak atas Diana juga waktunya. bisa mengirim loh kalau misalnya kenal ada polisi yang kasih tahu kita. nanti Siap, Pak Vito. Iya, kirimnya kemana ini Pak Vito? Ke Detikcom nanti akan Detikcom, dikasih oke. tahu ininya linknya. Baik, ya ini semoga masyarakat bisa dari sekarang ya untuk bisa Ya, mengusulkan ya, nama-nama ya. polisi baik yang ada di sekitar Anda. Baik, semoga ini bisa menjadi hal yang baik untuk membangun citra kepolisian Republik Indonesia dan bisa mendekatkan institusi Polri dan juga masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas waktunya. Dan saudara, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.